Ini masuknya kebutuhan mewah. Mitos atau fakta kalau mobil di coating itu nggak bisa kena baret lagi? Coating itu bisa bertahan semakin lama jika memang perawatannya kita benar, perawatannya kita baik, yang kayak tadi saya bilang. What's holding you down? I ain't like others. Don't let them hold your ground. I am in the summer sky. I am hearing all the lies. Don't turn your back on me. I'm here for you. I'll light your fire as the cold comes through. You'll be my passenger and I'll break through. I'll break through. Venus. Hai guys, balik lagi di How to Treat Your Car. Nah, kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang orang antara tahu dan nggak tahu nih. Ya. Jadi kita ngelurusin dulu ya. Boleh. Tapi pertama-tama ini adalah syuting pertama kali yang syutingnya dapat Kita sendal. pakai sendal ya? Yoi. Nah, ini katanya ada fungsinya kan kok, biar nggak bawa-bawa kotoran dari luar. Ya, gitu sebenarnya biar nggak bawa debu sih, biar lebih steril aja sih. Betul. Itu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ngelihat langsung ke sini pun harus serba steril lah ibaratnya ya. Ya, kurang lebih Ketat, sih gitu. ketat. Jadi bisa dikira-kira lah keamanan mobil kalian pas dibawa ke sini. Betul, betul. Pas syuting aja diperhatiin, apalagi ntar mobil kalian masuk sini. Benar. Good job. Jualan banget kan? Biar lantai juga nggak ngepel mulu sih. Iya. Jualannya jago ya. Boleh, jadi marketing ya. Wah, aduh. Oke, jadi hari ini kita mau ngomongin soal kenalan dulu. Oke, ini siapa dan sebagai apa di sini nih? Oke, halo, salam kenal. Gua Gian. Gua di sini owner dari Coating Garage sendiri. Oke. Gitu. Coating Garage itu sebenarnya baru belum sampai sebulan ya? Kalau opening untuk workshop yang sendiri ini memang belum sampai sebulan, karena kita kemarin grand opening 27 November. Tapi sebelum itu kita sebenarnya udah mulai di home service. Oh iya, tahu Kita bergerak di jasa detailing dan coating tapi home service. Gitu. Nah, itu ternyata bisa ya, ngerjain di rumah tuh bisa ya sebenarnya. Sebetulnya dibilang bisa-bisa enggak sih, tapi ya banyak faktor yang harus kita cek dulu juga sih bro. Gitu, apakah kondisinya memungkinkan apa enggak dari area parkir tertutup atau enggak, terus kondisi mobil yang kita kerjakan. Banyak sih sebenarnya strugglingnya juga sih. Sebelum Gitu. jauh dulu, Ya, coating itu apa kok? coating sendiri itu sekarang udah banyak ya. Coating nano ceramic coating sebenarnya obatnya kan nano ceramic coating. Coating itu adalah sebuah lapisan. Ini menurut saya ya, maksudnya menurut saya yang saya juga belajar sendiri. Jadi coating itu sebuah lapisan yang kita aplikasiin di permukaan mobil, terutama di atas permukaan layer clear coat atau yang kita sering sebut pernis. Jadi fungsinya dari coating itu sendiri adalah dia untuk ngelindungin dari pernis mobil itu. Kurang lebihnya sebenarnya buat ngejaga kestabilan warna mobil saat kita pakai beberapa tahun ke depan. Segampangnya gini, kalian punya mobilnya dicat, catnya dikasih face, Betul. kayak perlindungan. Lebih kayak ya laminasi lah ya. Betul, laminasi kayak gitu. Oh, lebih gampang lagi, KTP dilaminating. Nah, kurang lebih gitu. Nah, itu adalah bahasa gampangnya ya. Betul, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi dikasih lapisan biar mobil kalian lebih aman lagi. Iya, gitu. benar. Coating itu kan sebenarnya sesuatu yang orang tuh masih perlu atau enggak gitu ya. Betul. Nah, menurut Koko sendiri gimana kok coating? Buat sebagian orang anggap sebenarnya coating itu kan bukan kebutuhan utama. Memang sih, karena lebih ke sebagian besar persepsi orang beda-beda ya. Sebagian besar ini masuknya kebutuhan mewah. Karena kan sebenarnya ya mobil nggak di coating ya nggak apa-apa, nggak masalah kan tetap bisa jalan. Cuma kalau buat saya pribadi, terlepas dari bukan karena saya punya workshop ya, tapi kalau saya bilang sangat perlu sih. Karena lebih baik kita mencegah daripada mengobatin. Sedia gitu. payung lah. Betul. Hujan.
Karena kan kalau kita udah coating, apalagi terutama dari mobil baru, warna dari cat kita juga terjaga. Terus kan apalagi kita pakai sehari-hari untuk cuaca di Indonesia, misalkan yang hujan panas gitu kan. Terus dari getah pohon, dari kadang mungkin kotoran burung atau segala macamnya, itu lumayan buat ngelindungin sih. Jadi ternyata bukan cuma dari baret aja ya? Betul, tapi dari baret sebenarnya kalau persepsi coating, saya nggak bilang mobil setelah coating nggak bisa baret, nggak bisa jamur, tetap bisa. Tapi yang kena goresan halus dan jamur itu di lapisan coating. Oke, Bukan jadi di yang pernis. nanti pas dibersihin atau diperbaikin itu bagian lapisannya. Betul, lapisan coatingnya. Nah. Jadi si clear coat-nya mobil ini tetap aman. Istilahnya kayak gitulah. Gitu. Nah, coating kan berarti bikin lapisan. Betul. Ini penasaran aja, misalkan kita 2 lapis lah misalnya. Ya. Oke, ada 2 lapis. Nanti kita pas perawatan, bagian yang diperbaikin kan berarti lapisannya terkikis nih kok. Iya. Ya kan? Nah itu berarti sama aja mempertipis bagian coating itu kan? Betul. Oke. Pasti secara langsung sih iya, saya bilang. Nah kira-kira perawatannya harus kayak gimana sih? Berapa kali standarnya, setahun atau? Kalau standar sih sebenarnya anjuran dari setiap tempat beda-beda. Kalau dari tempat saya sendiri, anjuran biasa baiknya setahun minimal 2 kali bisa lakuin maintenance coating. Tapi balik ke customer, kadang kalau yang treatmentnya mereka daily-nya aja udah bagus, seperti cucinya mereka bener, cara-caranya, terus mereka perawatannya baik, itu kadang setahun baru balik maintenance ke kita juga lapisan coatingnya ada yang masih bagus. Kembali lagi kalau perawatannya jelek, ada yang mungkin 3 bulan nih, kok udah ada beberapa spot-spot baret halus sama spot jamur baru ada juga. Nah yang tadi dia omongin ada yang bener sama nggak bener pas ngerawat mobilnya. Contohnya apa yang nggak benernya? Yang Sebenarnya sering gini. salah. Oke, kalau bener nggak bener ya, kalau kita bilang, saya juga sama-sama maksudnya belajar ya. Dari saya buka workshop ini jadi belajar, bener dan nggak bener adalah dari cara mencuci. Cara mencuci itu berpengaruh. Makanya kadang saya sih anjurin kalau misalkan customer saya kalau baiknya kalau mau cuci sendiri bagus. Cuman kalau kan kadang ada yang nggak ada waktu cuci, mungkin boleh kita cari tempat buat yang premium wash dan segala macamnya gitu sih. Kalau cuci sendiri saya bilang ya sebisa mungkin hindarin kita ngeringin ngelap permukaan bodi itu yang udah di coating, terutama pakai kanebo. Better pakai microfiber segala macam. Terus kayak banyak sih step cuci itu kita bisa lihat juga di YouTube lah segala macam ya. Kayak di kita sendiri kita ada step premium wash sebelum kita naik coating itu kita cuci, kita pakai sistem 2 bucket. Di belakang itu ya? Betul, di belakang kita pakai sistem 2 bucket. Jadi kan kadang orang cuci ada yang pakai 1 ember, ada yang 2 ember. Jadi sebenarnya kalau 2 bucket kita mencegah ini ada bucket yang isi air bilasan sama air sabun bersih. Saat kita udah selesai menggosok bodi itu pun pakai wash mitt, kita nggak pakai kanebo atau sponge. Saat udah pakai wash mittnya mungkin kita bilas dulu. Baru masukin lagi ke bucket satunya yang air bersih. Lebih aman. Betul. Jauh Kita- dari baretan ya. Ya meminimalisir lah. Walaupun kan ya kita nggak menutup kemungkinan namanya pasir halus masih bisa nempel kan. Gitu. Ada yang nggak kelihatan mata. Betul. Lebih baik kan kita ya mencegah dari step-step perawatannya. Kayak gitu sih. Make sense. Jadi teman-teman kira-kira tahu lah. Oke, sebelum jauh lagi nih, ada beberapa pertanyaan. Ini Koko jawab ya, mitos atau fakta ya? Ya boleh. Oke, ini mitos atau fakta ya? Mitos atau fakta kalau mobil di coating itu nggak bisa kena baret lagi? Mobil di coating nggak bisa kena baret lagi. Itu mitos sih. Mitos ya? Betul. Jadi nggak Menurut saya bukan ya. ditameng banget sebenarnya ya? Ya bukan berarti mobil abis coating jadi Bukan tameng, jadi tank ya? jadi tank nih. Tiba-tiba jadi tank nggak ya? Betul. Masih tetap kemungkinan baret tetap ada, tapi mungkin jadi nggak segampang mobil yang belum di coating sih. Kurang lebih gitu. Oke. Mitos atau fakta kalau coating itu makan waktu lama banget? Mitos sih, sebenarnya nggak makan waktu lama banget sih. Mungkin estimasi pengerjaan lama banget kalau memang di workshop itu banyak antrian. Gitu. Sama setiap workshop beda-beda ya. Ada yang pengerjaannya betul, ada yang 2-3 hari, ada yang 1 minggu. Jadi sebenarnya kalau mau coating itu mendingan janjian dulu gak sih kok? Pasti. Iya By kan? appointment dulu, betul. By Oke, appointment untuk keep tanggal dulu segala macamnya. Karena kan kalau di workshop saya sendiri, saya kan harus ngatur waktu untuk mobil yang masuk. Benar. Ya first in first out lah gitu. Mitos atau fakta kalau coating itu harus di indoor? Itu fakta. Fakta ya? Sebenarnya betul. Benar ya. Karena gimana pun itu kan
mungkin banyak sih orang udah tahu kan cara kita aplikasi coating kan manual. Itu kan ada suatu cairan kita lapisin ke permukaan mobil setelah di paint correction, setelah di detailing. Sebisa mungkin ruangan itu harus steril. Kadang kita udah tertutup, udah steril, namanya debu nggak kelihatan kan, masih bisa aja berdebu gitu loh. Masuk akal. Betul. Oke, kita lanjut dulu dari proses nih. Boleh, kenapa? Penasaran. Iya. Mitos sama fakta udah selesai nih. Prosesnya tuh gimana sih pertama kali? Mobil datang ke sini, ke workshop nih. Diapain? Kalau kita ya stepnya kita semua sesuai SOP. Saat kita serah terima mobil dari customer, kita ada checklist dulu. Oke. Checklist tuh maksudnya ngecek mobil. Bener gak sih yang baret-baret atau apa gitu di infoin? Betul. Jadi kita checklist kondisi mobil, fisik secara keseluruhan, keliling, luar, dalam, eksterior, interior semua. Jadi mungkin kan kadang mobil baru aja ada baret, apalagi misalnya mobil yang udah bukan baru ya. Saat kita serah terima, nanti tim saya cek misalkan, ini ada baret, ada den di mana gitu. Itu kita tandain. Ada formnya, kita ada remarks checklistnya. Kita harus tandain. Jadi sebenarnya biar sama-sama enak dengan customer. Kita kan menghindarin yang namanya Cekcok. kita jasa, ya cekcok. Saat kita terima kalau nggak ada checklist misalkan mobil masuk kita terima, saat keluar loh kok tiba-tiba misalkan ada baret, padahal mungkin baretnya itu udah dari sebelum kita terima, atau bisa jadi juga kesalahan di kita buat menghindarin Itu sebenarnya yang sering dilakuin asuransi juga ya? Betul, tempat ngecek body semuanya repair, gitu ya? body repair, asuransi benar. Semuanya termasuk kelistrikan segala macam kita cek. Ngecek. Abis tuh? Dari pengecekan itu kita kalau mereka emang udah by appointment, pengecekan langsung kita masuk prosesnya. Mulai dari premium wash. Jadi kita Cuci yang cuci tadi dulu, kita ngomong betul. ya? Oke. Tetap step-stepnya kita cuci dulu. Ada namanya dekontaminasi. Apa tuh? Dekontaminasi itu jadi namanya mobil, misalnya kita udah pakai, pasti kan ada noda aspal, segala macam di jalan itu kita dekontaminasi. Kita kadang pakai clay bar. Jadi kalau yang memang nggak memungkinkan untuk dicuci doang, pasti kita pakai clay bar buat ngangkat si aspalnya. Segala macem. Baru mulai tuh prosesnya. Baru gitu kita ya? masuk ke paint correction, detailing. Paint correction pun multiple step. Paint correction banyak itu lagi nih. ya ibaratnya kalau paint correction kalau awamnya orang ngomong dipoles. Oke. Betul. Dipoles. Setelah dipoles baru masuk ke sini. Betul. Melewati tadi proses yang namanya multiple step. Tadi dicuci di belakang. Betul. Dipoles di bagian mana biasanya? Poles kita di sini. Di samping ruang sini poles. ya. Betul. Terus habis dari samping sini baru masuk ke Betul. ruang workshop. Dari ruang poles setelah kita periksa udah oke semua, kita masuk sini. Ruang coating. Oke, baru Prepare masuk buat ruang coating. coating ya. Sebelum coating pun kita cek lagi, kita QC lagi. Dari paint correctionnya apa perlu ada yang direvisi, udah bener, udah maksimal belum. Oh iya. Jadi detail ya, yang maksudnya Harus. memang kalau hal-hal kayak gini harus lebih teliti karena debu sedikit aja PR ya, bisa Betul. jadi debu selamanya. Tinggal di situ dia. Debu atau ada bercak apa kita skip aja ke coating itu kan udah ini sih. Itu jadi sebenarnya telitinya sih yang susah ya. Iya. Ya walaupun kadang ya kita seteliti-telitinya pun kan nggak bisa 100%, tapi pasti kita maksimalin. Oke, dari sana masuk ke workshop. Ya masuk ke sini area coating, baru masuk proses coating. Tinggal tergantung customer pilih 2 layer atau 3 layer. Oke. Ya. Yang paling laku di sini 2 layer, 3 layer. Dua-duanya sama sih. Cuman kalau dibilang persentasenya saat ini mungkin lebih banyak sedikit yang 2 layer. 2 layer ya. Betul. Dari customer. Oke, lebih baik 2 layer. Setelah kita coating 2 layer, diapain lagi? Kalau proses setelah coating, Ntar dulu. Ya. Coating 2 layer itu biasa makan berapa lama waktunya? kalau coating sendiri kita nggak bisa tentuin berapa lamanya nih untuk naik ke layer pertama. Kan beda size mobil, beda pengerjaannya. Maksudnya waktunya beda. Mungkin lebih ke kalau kita selesai paint correction sore atau malam, mungkin malam ini masih bisa naik layer pertama. Karena kan untuk naik layer kedua kita perlu ada interval waktunya. Kita perlu jeda dulu. Gitu sih. Ibaratnya gampangnya nunggu kering. Ya kurang lebih gitu ya. Benar-benar nunggu kering kita baru masukin lagi. Nah, biar teman-teman lebih gampang lah ngertinya ya. Kering habis itu baru layer. Oh, jadi intervalnya tuh antara layer 1 sama layer 2-nya gitu ya? Betul. Jadi kalau misalkan ya kalau saya kan maksudnya untuk pekerjaan di sini kan juga anak-anak maksudnya fleksibel. Dan memang kita ada waktu SOP untuk bekerja, jamnya ada. Tapi misalkan untuk masuk layer kedua udah nggak memungkinkan nih malam ini. Jadi kita masuk besok pagi. Itu sih nggak masalah. Jadi yang tadi barusan kita lihat atau ambil footage ini layer pertama? Baru layer pertama, betul. Oh, nanti kedua juga prosesnya sama? Sama, prosesnya sama. Gitu. Tapi sebelum masuk layer kedua, pasti kita cek dulu
dari layer pertama ini keseluruhan udah maksimal belum? Apa mungkin ada, oh ini ada kan yang namanya kita kerja, pasti ada kurang-kurangnya nih. Makanya itu tujuannya kita QC, itu paling penting QC dan detail. Kita cek, oh coatingannya ada yang salah nggak, ada yang kering nggak, kayak gitu kan kadang banyak faktor sih. Iya. Baru saat udah oke, semua kita bersihin lagi dari debu, masuk layer kedua. Oh, oke. Nanti kira-kira waktunya tadi sempat ngobrol 2 harian lah ya. Ya, estimasi 2 sampai 3 hari 2 sampai sih. 3 hari ya. Mungkin kalau 2 sampai 3 hari, hari ketiga udah bisa customer bawa lagi. Dan setelah habis coating, katanya ada apa lagi sebelum bisa dibawa? Habis coating ada pantangannya. Oke, Pantangannya sebenarnya kalau di tempat saya adalah pantangannya 1 minggu pertama nggak boleh dicuci pakai sabun dulu. Sabun, oke. Betul. 1 minggu ya. 1 minggu. Tapi kalau misalkan setelah coating memang Nggak boleh cuci pakai sabun, tapi biarin aja mobil kalau kotor aja gitu. kalau kotor kita mau cuci boleh, tapi jangan pakai sabun. Air aja. Ya betul, kita semprot pakai air. Kalau bisa high pressure, kita keringinnya pakai microfiber towel. Gitu. Oke. Ada pantangannya ya, kayak saya lagi Betul. diet. Umur coating itu berapa lama sih kok? Nah ini nih. Coating hari ini. Ya. Oke, bisa bertahan sampai kapan? Umur coating. Kalau saya pribadi nih yang punya workshop coating, saya nggak mau janjiin customer, maksudnya oh coating saya bisa sampai 5 tahun, 4 tahun, balik lagi. Obatnya coating itu kan beda-beda. Ada klaim ketahanan obat coating yang saya pakai, ada yang sampai dengan 2 tahun, sampai dengan 4 tahun. Sampai dengan, dalam artian coating itu bisa bertahan semakin lama jika memang perawatannya kita benar, perawatannya kita baik, yang kayak tadi saya bilang. Itu sih. Kalau perawatannya, ya sorry itu apa adanya. Mungkin, oh mobil nggak pernah cuci, jarang cuci abis coating, kejemur terus atau apa, ya pasti ketahanannya kan juga pasti berkurang dong. Jadi tergantung sama perawatan kalian Betul. juga. Itu dia. Masuk akal. Apa yang membedakan orang yang abis coating dia ngerawat, Betul. kayak Mentes tadi Koko bilang setahun 2 kali, sama enggak? Biasanya bedanya di mana ya? Bedanya pasti dari namanya kayak yang tadi saya bilang ya, setelah coating tetap bisa baret, tetap bisa jamur ya. Bedanya di situ Kalau aja orangnya bersihnya epic banget, pasti tetap bagus. oke. Saya pernah dapat ya banyak, maksudnya case customer saya juga baru maintenance, udah setahun lebih baru maintenance juga ternyata coatingnya masih bagus karena dia juga terawat dari pencucian, stepnya benar, segala macam perawatan sehari-hari benar. Lebih ke ini ya, sadar diri Anda. Kalau Anda orangnya malas, ya balik ke sini gitu ya. Kira-kira gitu ya. Ya kurang lebih lah ya. Iya. Tapi maksudnya di luar terlepas dari itu bukan berarti oh saya harusin maintenance setahun 2 kali. Kalau tanya saya anjurannya seperti itu. Iya. Ada juga kan mungkin workshop lain kan ada yang memang setahun sekali cukup atau setahun berapa kali, berbeda-beda sih treatmentnya. Biaya coating tuh berapa kok? Biaya coating ya? Nah, kalau ngomongin biaya, ngomongin biaya nih gini. Dan kok bisa di internet ada yang murah banget? Oke. Kalau biaya coating saya nggak bisa. Maksudnya kalau saya jawab kenapa bisa ada yang jual murah atau apa, kembali lagi treatmentnya workshop dan tempat-tempat lain kan berbeda-beda. Ada yang memang murah, ada yang mahal juga gitu kan. Tapi kan semua kembali ke budget kita. Kalau biaya coating di tempat saya itu range-nya kita start dari 3 juta sampai yang paling mahal itu ada di 7 juta. Oke, itu mobil udah gede banget itu ya. Ya mobil extra large. Gitu. Itu kan yang bedain harganya tuh dari kecil sampai ke betul gede per ya? size. Gitu. Oke. Segmentasinya jadi 3 sesuai size. sampai 7 dalam Betul. pengerjaan 2 sampai 3 hari. Betul, estimasi pengerjaan 2 sampai 3 hari. Buat teman-teman, kita kan ini segmen modifikasi banget. Ya. Mobil-mobil nih pasti ada yang cutting stiker. Nah, itu gimana tuh? Karena sering dengar kasusnya kalau cutting stiker nggak bisa di coating nih kok. Gimana nih kok? Jadi sebenarnya gini sih, ada beberapa yang saya tahu ya, ada beberapa memang stiker yang bisa di coating, ada yang nggak bisa. Ada beberapa jenis stiker yang bisa di coating, ada yang nggak bisa. Stiker pun ada kastanya. Betul. Oke, baik. Betul. Jadi tergantung dari jenis stikernya juga sih. Gitu. Kayak mungkin paint protection film itu bisa kita coating lagi juga. Karena kadang kalau orang mau proteksi lebih, udah PPF, di coating lagi nih. Tapi emang obat coatingnya berbeda antara coating untuk stiker atau PPF dengan coating yang di body ya. Prosesnya tapi sama? Proses pengerjaan sih kalau untuk yang PPF pun kan tetap ada maintenance-nya. Sama sih prosesnya. Jadi udah PPF, coating lagi? Betul.
Ada, ada yang kayak gitu juga ada. Ketabrak tank sih nggak lecet tuh. Enggak ya, nggak gitu ya. Tetap bro, tetap. Oke. Mobil apa aja yang udah masuk ke sini? Yang paling aneh, paling susah, paling gede, yang paling dah. Paling gede. Pengalaman yang aneh-aneh dan mobil masuk sini selama. Kalau dibilang mobil aneh-aneh sih sebenarnya mobil-mobil pada umumnya sih mobil-mobil normal sih. Cuma kalau paling gede kita pernah Palisade ya. Palisade. Ya Palisade tapi dia PPF. Oke, PPF, jadi double lagi. Betul. Terus Range Rover Vogue. Dia pernah juga dia nano ceramic coating 3 layer. Itu sih. Itu Kurang ya. Itu iya. Kalau pengerjaan sebenarnya kita bilang susah apa enggak relatif. Lebih ke deg-degan kali ya. Ya udah tanggung jawab juga sih ya. Tinggal kita memang harus fokus, benar-benar fokus sih waktu kita kerjain kan. Cuman kalau pekerjaan paling susah tergantung si kondisi mobil nih. Kadang mungkin kalau memang dia mobil daily dipakai tiap hari, baretnya sewer max-nya di mana-mana itu kan wajar. Nah itu kan kita pasti paint correction-nya lebih ini lagi. Jadi sebenarnya kalau baret-baret udah banyak juga ya pede aja sebenarnya datang juga nggak ada masalah ya. Betul. Nggak ini kan nggak. Selama bukan catnya kelupas ya. Oke baik. Nggak ini ya bekarat. Betul. Kerak. Pokoknya sebenarnya kalau cuman baret-baret halus, jamur itu masih bisa. Baret halus tuh gini contohnya. Kena kuku gitu kali ya. Ya banyak faktor sih. Kadang kan mungkin kalau kita di handle pintu suka Oke. ada bekas yang itu kan dari kuku kena tangan tangan, nah ya. itu kan baret halus. Tadi ada yang bilang yang susah itu kalau kena kerikil ya. Stone chip. Nah itu Ya. Karena dalam. kan, gini contoh kalau kena stone chip kadang kan paling sering di area depan, bumper, kap mesin. Itu kan kalau kerikil kan cukup tajam. Kayak kalau memang udah dalam, udah sampai kena lapisan catnya itu udah ngangkat, ya memang itu udah nggak bisa ketolong sih. Masuk akal. Kan Ngerti, ibaratnya ngerti. Berarti harus catnya udah ngecat keangkat. dulu. Iya, kurang lebih gitu. Paling parah sih harus kayak ngehalusin, nepul dulu, ngecat dulu. Nah Ya itu. kan kadang ada juga kan orang yang mungkin yang perfeksionis banget. Oh ya udah karena mau coating biar afternya finishnya looknya perfect. Ya udah akhirnya misalkan ya udah deh boleh deh panel ini yang banyak stone chipnya di repaint dulu gitu. Tuh. Tapi itu nggak termasuk sama paket coatingnya. Beda lagi. Oke. Tapi buat kalian sekalian penasaran nih kalau misalnya mau benerin mobil sekalian bengkel ada di sini sekalian ya. Ada. Kita ada body repair and body repair. Jadi rekanan lah ibaratnya gitu ya. Memang kita kan kebetulan satu tempat Iya, ya. betul. Jadi ya masih satu keluarga juga sih. Saya satu keluarga. Jadi kalau kalian mau coating, mau lebih maksimal bisa masuk bengkelnya dulu. Betul. Terus Mungkin coating. ada yang bekas keserempet atau apa kan mau dimaksimalin dulu. Karena kan sayang ya maksudnya. Saya sih kadang bilang ke customer, kalau saya sendiri kan terima mobil ya kita mah mau terima aja ya kan. Cuman kalau memang ada yang panel yang harusnya di repair dan repaint dulu kita kasih tahu. Biar lebih maksimal ya. Betul. Lebih Saat terasa. jadinya kan bagus nih keseluruhan maksimal. Kalau tiba-tiba ada yang bekas keserempet dia nggak belum mau dibenerin ya bisa sih. Cuman kan bekas keserempet kan nggak bisa ketolong dengan coating. Hasilnya nggak maksimal Ya, terakhirnya. betul. Nah tadi ngomongin soal maintenance udah dikasih tahu kalau ya setahun 2 kali gitulah ya. Ya. Nah kalau misalnya saran Koko deh kita habis voting, kita bawa pulang itu mobil, apa aja yang harus kita rawat misalnya? Yang harus do and don't. Kalau Dari do Ngebis. and don't-nya, kalau dari saya sih saya kadang bilang ke customer, ada beberapa customer yang suka perawatan sendiri di rumah. Oke. Boleh treatment sendiri, saya kadang kasih tahu aja. Mungkin dari segi pencucian, kalau bisa pengeringan pun kayak tadi kanebo tidak diperbolehkan. Dihindari. Ya betul. Lalu kalau memang Bener itu ya, ternyata kanebo itu berbahaya untuk mobil. bukan dibilang berbahaya bukan sih, karena kan memang dia menyimpan lebih banyak pasir ya. Maksudnya dihindarin sebisa mungkin, kita hindarin untuk permukaan bodi mobil sih. Jadi kalau bisa kita keringinnya pakai microfiber. Pakai microfiber lebih lama ngelapi dari kanebo. Nah, kita bisa ngakalinnya misalkan kalau di rumah ya, kadang kan microfiber ada yang size-nya jumbo. Oke. Kita bisa pakai yang jumbo. Baik, doang. kalau itu saya tidak bisa lawan. Bahkan ada customer saya juga memang yang dia proper banget cuci di rumah, dia sampai pakai blower sendiri. Oke. Ada dust blower sendiri untuk ngeringin air. Mungkin pengen usaha cuci mobil habis itu. Karena mungkin dia juga Oke, detail kali ya. Gitu. Apalagi yang harus dihindarin tuh selain itu? Udah sih, sama mungkin sebisa mungkin ya kalau kita kayak pencucian di rumah itu aja sih, sama boleh kalau misalkan ada
ya di rumah kita pakai steam pressure aja. Jadi memang buat ngerontokin kotoran kan lebih efektif juga bener. daripada kita cuma pakai selang. Setuju. Gitu. Nah, apa sih kok yang harus disiapin kalau misalnya kita pertama kali mau coating atau ya udah bawa aja mobil apa adanya ke sini gitu? Kalau yang harus disiapin sih nggak ada. Nggak ada ya? Yang penting bawa mobil sama motornya aja sih, bro. Kalau nggak ada ya apa yang di coating, betul? Sebenarnya sih nggak ada. Pokoknya yang pasti datang dulu. Ya cuman itu tadi kalau memang ada panel-panel yang perlu diperbaiki dulu, saya saranin sih lebih baik diperbaiki dulu. Oke, saya sebagai netizen ya. Kok di sini garansi gak kok? Nah, gimana tuh? Gini. Jadi kalau ngomongin coating, ngomongin garansi itu kan sebenarnya kita harus detail jelasin ke customer. Saya selalu jelasin ke customer, garansi garansi setiap tempat beda-beda ya. Kalau di tempat saya kasih garansi, misalkan meliputi efek glossy-nya, hydrophobic-nya, dan anti yellowing nih, terutama di mobil putih. Itu misalkan range-nya jangka waktunya garansi untuk yang 2 layer, saya kasih garansi setahun. Tapi dengan catatan. Tapi sebenarnya umur coating tuh bisa sampai 3 tahun lah kira-kira. Betul, sampai dengan 2 tahun dan sampai dengan 4 tahun kalau yang di saya ya. Tapi kenapa saya bilang sampai dengan, walaupun obatnya klaimnya bisa 3 tahun, 4 tahun, tapi saya bilang sampai dengan kan kembali lagi nih ke pemakaian kita, terus cuaca dan iklim, pengaruh sih. Saya nggak bisa monoton saya bilang, bisa nih 3 tahun, nggak bisa, tergantung orang. Nah balik lagi yang ke tadi, kalau misalkan soal garansi, saya selalu bilang, oke, ini garansi. Tapi garansi itu berlaku kalau dia juga perawatannya dengan benar, lakukan maintenance di tempat kita. Kalau begitu setelah garansi dia nggak maintenance di tempat kita, atau mungkin misalkan air got, waduh. Ya, lecet. maintenance-nya misalkan di workshop lain. Saat itu kan mungkin dia ngeklaimnya ke kita lagi. Itu kan udah beda case lah ya gitu loh. Karena kan penanganannya beda juga, kan kita nggak tahu. Benar. Ada pesan lagi gak buat teman-teman yang mau pertama kali coating kok? Kalau buat pesan, paling sebenarnya gini sih ya, kalau coating buat saya pribadi, dimanapun itu sih sebenarnya sama. Cuman ya namanya kita coating, kita jasa, ya dipastiin aja kita milih coating memang yang kita udah yakin dan balik lagi ya sesuai budget gitu. Dari saya, kalau bisa yang bagus kenapa harus yang biasa? Waduh, berat, jangan ya. Jangan berat. Nah, buat teman-teman yang mau ke coating garage ini, kira-kira bisa ke IG-nya di mana kok? IG-nya di @coating.garage. Oke, @coating.garage. Kalau alamatnya di mana kok? Alamatnya kita di Jalan Swasembada Timur 11, nomor 36A. Oke, jadi kalau kalian mau ke coating garage, mau coating mobil kalian atau mau reparasi dulu, boleh ya? Bisa. Kesini ya? Bisa banget. Bisa kontak-kontakan langsung dulu di DM, sama langsung ke yang megang IG siapa? Kogian langsung? Masih saya. Masih saya? Ya, masih merangkap. Kok masih saya? Masih Kogian? Kenapa jadi saya adminnya? Mau bro, mau. Waduh. Oke, gitu aja How to Treat kali ini. Ini adalah segmen yang gimana kalian sebenarnya mencintai mobil lah. Kan Ya, coating sebenarnya betul. salah satu mencintai mobil ya. Ya. Nge-treat mobil, Betul. mencintai mobil. Jadi mobilnya lebih oke, ready buat dipamerin. Betul. Ya, mobil bersih kan menggambarkan pribadi kita juga tuh. Anda telan itu. Waduh. Oke, Sekalian gitu aja. promosi ya. Bener boleh. Jadi ingat-ingat aja kata-kata rugian biar Anda nggak bisa tidur habis itu langsung coating. Gitu aja video kali ini. Kalau kalian suka boleh like, comment, subscribe. Kalau nggak suka di dislike aja. Bagiin ke teman-teman kalian yang mungkin penasaran sama coating itu apa sih kok ya. Ya, betul. Oke, di sini udah ada fakta, do and don't semuanya lah. Ya. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ke IG-nya ya. Boleh, bisa Oke. langsung DM atau WhatsApp. Siap. WhatsApp-nya nomornya boleh gak sih? Ada di IG juga, WhatsApp-nya di 0819 0819 0107 8000. Nah itu kalian catat sendiri. Kalau kecepatan bisa dihapus. Gitu aja video kali ini dan sampai ketemu di video selanjutnya. How to treat your car. Bye. Bye bye.